Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah yang kita hormati dan muliakan Bapak Ketua, kemudian Bapak Wakil Ketua Umum, dan kemudian Bapak Ramlan Rangkuti yang membawahi hukum Ketua, dan kemudian Bang Anda Akmal, Sekretaris. Terima kasih atas kedatangan kehadiran kawan-kawan media. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, insya Allah kita melangsungkan silaturahim pelantikan pengukuhan hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 rencana, kemudian terus dirangkai dengan kegiatan yang disampaikan Pak Ketua, merespon, memberi tanggapan, pembelaan terhadap kepentingan umat. Topik yang dipilih menelisik rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Alhamdulillah MUI di pusat sudah menyatakan sikap, kita di daerah akan meninjau itu dari beberapa sudut pandang. Ini barangkali dan insya Allah bisa dipublikasikan dulu. Yang menjadi narasumber utama itu hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 12 webinar, karena sekarang masih physical distancing. Tapi insya Allah harapan kita kawan-kawan media dapat datang. Keynote speaker itu Bapak Ketua Umum yang akan memberikan pengarahan nanti dari aspek kajian, tentu dari perspektif Islam, karena luar biasa ramainya rancangan undang-undang ini dan naskah akademiknya. Satu sedikit saja barangkali pemancing, naskah akademik merupakan keharusan untuk lahirnya draft rancangan undang-undang haluan negara itu, haluan ideologi Pancasila. Di naskah akademik, jangankan kitab suci apalagi Al-Quran tak disebut sebagai rujukan, sebagai literatur. Luar biasa itu, padahal sila pertama. Dan kemudian kesan mengkultuskan satu orang tokoh bangsa, mengecilkan dan bahkan menihilkan yang lainnya. Yang lebih parah, ini konsep nasakom, karena dalam rancangan undang-undang juga ditegaskan pasal 7 itu Pancasila itu bisa diperas jadi Trisila, bisa diperas menjadi Ekasila. Sementara bagi umat Islam, apalagi terus terang saja peran ulama dulu, bahkan NU menegaskan waktu perlawanan itu kan menghukumkan jihad. Tapi kemudian hari ini, inilah yang kita hadapi sehingga MUI menyatakan menolak itu. Pemerintah kemarin sudah menyatakan menunda, maka pas momentumnya MUI Provinsi Sumatera Utara membahas ini dari beberapa pendekatan, dari pendekatan historis, sosiologis, politis. Insyaallah besok itu Sohibul Ansor Siregar, kemudian dari kajian hukum Faisal Akbar, doktor, lalu secara umum Pak Ketua Umum nanti akan menyampaikan, serta kepengurusan lain yang akan memberikan sumbangsih pandangan. Saya insyaallah sebagai moderator. Tujuan kita memberikan masukan agar mudah-mudahan perbincangan tentang rancangan undang-undang HIP ini mudah-mudahan bisa direspon lebih arif, lebih bijaksana oleh DPR dan pemerintah. Intinya sebetulnya tak sekedar menunda, tapi kemudian menghentikan pembahasan ini, karena dari pragmatis tak tahu kita entah siapa yang membutuhkan lahirnya rancangan ini. Suasana kondisi bangsa saat sekarang begini rupa. Anehnya dalam naskah akademik kan tidak disebut ini kebutuhan, keperluan, desakan dari pihak mana. Secara akademis, naskah akademik itu kan 3 unsur isinya, filosofi, empirik, sosiologis, dan juridis. Dari sini barangkali untuk percis besok hari Sabtu lah kita diskusikan kira-kira poin-poinnya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa saat sekarang. Dan alhamdulillah berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan sudah memberikan pandangan. Dan inilah harapan kita seperti disampaikan Pak Ketua, ini harus lebih kita cerahkan kepada umat. Pemerintah ini harus terus diingatkan, kalau ada masalah hukum kita insya Allah akan hadir di depan untuk melakukan pembelaan. Ladwi ini salah satu nanti perannya tentu menjadi perpanjangan tangan, menjadi garda terdepan untuk kepentingan umat dalam menjalankan program-program dalam hal ini yang sudah digariskan oleh MUI. Jadi kami ini kalau seperti ibaratkan negara ini, inilah tentara MUI yang siap di depan dalam hal persoalan hukum kepentingan umat.
Jadi sekaligus minta tolong disebarluaskan melalui media, kalau ada umat Islam, tokoh-tokoh kita, organisasi keumatan bermasalah secara hukum, insya Allah kita siap melakukan pembelaan itu. Jadi tidak lagi Pak Ketua, orang-orang tua kita yang turun ke lapangan, ke gelanggang, tapi anak-anak muda yang kita rekrut inilah karena profesinya yang akan menghadapi itu. Dua aspek bidang tugas utamanya yang besar. Pertama, litigasi, itu dia melakukan pembelaan, pendampingan, advokasi yang dihadapi oleh umat, baik personal, organisasi maupun aset-asetnya. Lalu kemudian yang kedua, non litigasi. Non litigasi ini memberikan advis, pandangan, kajian, perdebatan mengenai tentang berbagai sekarang yang tak tanggung-tanggung banyaknya wacana, pemikiran, karena pertarungan sekarang ini kan luar biasa. Kita mulai langkah awal itu nanti melangsungkan webinar. Mudah-mudahan ini atas nama MUI untuk bisa kita teruskan ke Majelis Ulama di pusat, kepada pihak-pihak terkait, kiranya menjadi perhatian karena kajiannya dari latar belakang keahlian itu tadi, aspek historis politis, aspek hukum, dan kemudian tentu ditinjau dari pandangan Islam. Jadi atas peran kawan-kawan media mudah-mudahan lebih banyak yang ikut berpartisipasi, alhamdulillah, tapi momentum formalnya pelantikan dan peresmian, karena tadi Pak Ketua menyampaikan kan sudah meninggal ya periode yang lalu, maka sekarang disempurnakan. Insya Allah kami berharap terus bersinergi dengan media, sekaligus itu tadi, mana tahu berbagai hal yang dihadapi oleh umat, kita berharap apalagi waspada dan analisa nampaknya yang memang terus sekarang ini menjadi media cetak yang digandrungi, dibaca oleh umat, bisa menjembatani kita untuk berbagai hal itu. Ini barangkali sebagai tambahan saja. Alhamdulillah kesempatan ini kami dipercayakan sebagai direktur oleh Pak Ketua, oleh kepengurusan MUI. Terima kasih. Kami terus mohon diberikan nasihat, diberikan bimbingan, begitu juga kawan-kawan dari media, agar usaha kita maksimal dalam beribadah ini, dalam mengabdi ini bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Pak Arsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka persiapan untuk menyelenggarakan pelantikan ladwi dan sekaligus seminar hukum. Pada kesempatan ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan terima kasih kepada Pak Ketua Umum yang sudah menyampaikan beberapa arahan. Begitu juga kepada Bapak Ketua Bidang Hukum, yaitu Bapak Dr. Ramdan Sucangti. Begitu juga kepada Pak Dr. Haji Abdul Hakim Syagian sebagai Direktur Ladwi yang akan segera dilantik. Kesempatan ini saya sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama, di mana Majelis Ulama Sumatera Utara strukturnya adalah ada dua Wakil Ketua. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keumatan itulah Pak Dr. Maratua Simajuntak, dan saya sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi tentang bidang hukum dan fatwa serta aliran sesat. Maka pada kesempatan ini merasa sangat mendukung dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar rencana acara kita peresmian atau pelantikan ladwi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan sangat penting artinya kedudukan ladwi pada kondisi sekarang ini, lebih-lebih yang terkait dengan proses hukum selama ini. Negara kita memang negara hukum dan bukan negara kekuasaan, tapi kadang-kadang praktek di lapangan itu selalu kekuasaan mendominasi. Oleh karena dalam kesempatan ini mudah-mudahan ladwi setelah dilantik nanti pada hari Sabtu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Teristimewa menyongsong dalam situasi kondisi sekarang ini yang sangat agak umat itu, terutama umat Islam, konsentrasinya kepada RUU HIP, haluan ilmu Pancasila, ideologi Pancasila. Sungguh memang terasa bagaimana dulu prolognya menjelang lahirnya G30 SPKI
yang saya sendiri secara langsung waktu itu Jogja meletusnya awal itu, rasanya kondisi sekarang ini akan dimanfaatkan pula oleh beberapa oknum pemikir-pemikir yang sifatnya itu akan mendiskreditkan umat Islam. Bagaimana semangat mau membangkitkan. Sudah muncul ya. Ada yang mengatakan aku bangga sebagai warga PKI. Ada muncul gambar juga. Ternyata RUU HIP itu sudah konsentrasinya menunjukkan adanya kebangkitan ini. Nah, ini harus diantisipasi. Dan alhamdulillah kehadiran Ladwi nanti untuk menghadapi pelantikan sangat tepat sekali tema yang akan diangkat di dalam diskusi nanti. Kami atas nama Ketua Umum menyampaikan apresiasi pada Direktur Ladwi dan juga Ketua Bidang yang sudah bagaimana aktivitas ini bisa terwujud nantinya. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dari apa? Salaman? Udah. Ketua Bidang semua. Udah direktur. Udah mewakili direktur katanya. Udah direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa hari Sabtu ini dapat kita hadir secara lengkap dan dapat bersilaturahim, saling mengenal antara satu dengan yang lain, dan kepada kawan-kawan pengurus yang namanya ada tercantum di sini, kalau bisa dapat hadirlah bersama-sama di sini pada hari Sabtu supaya saling mengenal ya, karena sebagian diantaranya kita belum saling mengenal, sehingga karena itu perlulah untuk pertama kali kita saling mengenal. Selanjutnya nanti kita ada bertemu di sini dan sebagai sentral pertemuan itu di sini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua dari kepengurusan Ladwi yang baru yang sudah di SK-kan dapat hadir bersama kita pada hari Sabtu yang akan datang, dan kepada kawan-kawan lainnya dari kepengurusan MUI juga kita harapkan hadir masa yang akan datang. Demikian juga pada saudari Hanum dan Ramadan supaya dapat hadir bersama-sama kita di sini untuk dapat menyiarkan atau menyampaikan kepada umat apa yang kita laksanakan sebagai publikasi. Jadi itulah barangkali beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan pengurus lengkap nanti dari Ladwi ini kita harapkan bisalah hadir walaupun tidak lama, umpamanya saling berkenalan kita, karena sebagian kita belum saling berkenalan sehingga kita tidak tahu di mana mereka dan bagaimana. Itulah barangkali berapa ada sampai ada. Ada. Terima kasih atas kehadiran. Sampai kita bertemu hari Sabtu yang akan datang di atas ya. Jam ya. Besok juga diundang. Besok ya? Ya, halal bihalal. Oh ya. Besok kita di sini mengadakan halal bil halal setelah Jumat ya. Setelah Jumat. Kita harapkan kalau ada kesempatan kawan-kawan dari Ladwi silakan dapat hadir bersama-sama kita di sini. Kita melaksanakan acara setelah salat Jumat ya. Setelah salat Jumat makan bersama, makan dulu baru acara. Jadi makan siang di sini bersama-sama lah kita, entah apa yang dimakan kita pun belum tahu ya. Mudah-mudahan nanti enak kan, mudah-mudahan sesuai dengan selera insya Allah. Terima kasih atas semua kehadiran kita, dan terima kasih juga kepada saudara-saudara dari wartawan yang hadir ya. Ini penting wartawan waspada ini ya. Anum ini yang aktif nih, udah berapa tahun di sini nih? Udah lama ya, sampai siapa Ramadan ya. Nah, ini wartawan tetap di sini nih. Nah, mudah-mudahan seterusnya bisa mengabdi di sini. Nah, karena kalau tempat lain ngumpul amplopnya, kalau di sini pengabdiannya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.